juga masih saya masih kuliah, Bapak Ibu. Saya kuliah di salah satu universitas Islam dan saya juga sarjana di komputer di salah satu universitas Indraprasta. Nah, perkenalkan PT Logos Teknologi Utama. PT Logos Teknologi Utama kami adalah layanan IT di mana kami mempunyai solusi menjual beberapa produk seperti Microsoft, ada hardware seperti XP, ada juga Dell, Apple, dan juga Lenovo. Dan kami juga menjual beberapa produk yang ada antivirus dan lain-lain. Nah, slide yang saya berikan ini ada beberapa klien kami, Bapak Ibu. Ini adalah beberapa klien kami yang kami manage kurang lebih sudah lebih dari 5 tahun, Bapak Ibu. Ada perusahaan logistik, ada perusahaan swasta, ada perusahaan badan usaha milik negara, ada BUMD, dan ada perusahaan swasta lainnya. Nah, di webinar kali ini saya akan membawa mengenai betapa pentingnya teknologi di saat new normal saat ini. Di saat new normal saat ini, jika kita melihat ke belakang, sedikit mengenai tahapan revolusi industri dari industri 1, 2, 3, dan 4, banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Salah satu perubahan yang terjadi di industri 1 adalah apa itu makna dari revolusi industri. Makna dari revolusi industri sendiri itu adalah perubahan besar di mana ada perubahan besar dari cara manusia memproduksi barang atau jasa gitu. Jadi ada banyak perubahan-perubahan. Jika kita melihat di industri 1 ini adalah bagaimana manusia itu ketika revolusi industri 1 manusia mempergunakan tenaga untuk bekerja. Mempergunakan tenaga yang dimana mempergunakan tenaga itu belum ada mesin, belum ada teknologi dan lain-lainnya yang mengakibatkan banyak hal-hal yang berubah di industri 4.0. Nah, jika kita mengetahui revolusi industri itu adalah bagaimana aspek kehidupan yang terpengaruh oleh perubahan global. Bisa jadi itu dalam pabrik, bisa jadi itu dalam teknologi dan lainnya. Nah, dalam industri 1 itu jika kita sama-sama belajar atau Bapak Ibu juga bisa membaca di Google, industri 1 itu adalah bagaimana manusia itu menggunakan tenaga. Nah, ketika industri 1 itu di tahun 1976 James Watt menemukan mesin uap. Di industri revolusi industri 2 bagaimana ditemukannya lagi listrik dan uap, Bapak Ibu. Nah, di industri 3, di mana di industri 3 ini banyak perubahan antara lain adalah pabrik yang dimana yang tadinya mempergunakan tenaga manusia sudah banyak mempergunakan tenaga mesin. Nah, nanti di slide saya yang selanjutnya adalah kita akan melihat grafik bagaimana tenaga manusia itu sudah banyak berubah. Yang tadinya tenaga manusia itu digunakan 100%, di industri 2 tenaga manusia itu digunakan kurang lebih tinggal 70%. Nah, di industri 4 yang saat ini kita lihat adalah bagaimana tenaga manusia itu sudah sangat banyak berkurang di mana banyak mesin dan teknologi yang membantu. Nah, jika kita melihat penggunaan internet di Indonesia saat ini, penduduk Indonesia saat ini kurang lebih 272 juta jiwa yang saat ini mempergunakan internet, menggunakan handphone itu sekitar 338 juta ya. Nah, kita bisa lihat 272 juta yang mempergunakan handphone 338 juta. Berarti kan ada satu orang mempergunakan 2 handphone. Nah, kita lihat juga bagaimana penggunaan internet sekarang ini rata-rata itu di Indonesia itu menggunakan internet itu 175 juta jiwa. Dan kita juga melihat bagaimana perkembangan Indonesia di slide yang saya berikan bahwa Indonesia itu mempunyai internet grow. Internet grow itu saat ini Indonesia di peringkat 3 yang setiap tahunnya pertumbuhan internet di Indonesia penggunaannya kurang lebih 25 juta jiwa. Nah, jika kita lihat secara global saat ini Indonesia ada di peringkat 6. Ada di peringkat 6 mengenai penggunaan teknologi dari tahun ini surveinya dari tahun 2013 sampai di tahun 2018. Nah, jika kita melihat lagi lebih dalam penggunaan internet saat ini membantu pekerjaan itu dari data yang saya dapatkan
41% itu penggunaan internet digunakan untuk membantu pekerjaan. 37% itu informasi untuk membeli. 32% itu Bapak Ibu mungkin saat ini sering mempergunakan misalnya beli online melalui Tokopedia, Bukalapak dan lainnya itu. Banyak orang sekarang ini belanja itu yang tadinya tatap muka ke mall atau kemanapun, saat ini 32% penduduk Indonesia itu untuk belanja itu menggunakan internet Bapak Ibu. Jadi banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi yang tadinya manusia itu belanja datang gitu, dan sekarang ini orang banyak belanja online dan lain-lain. Nah, apalagi di new normal saat ini, yang biasanya kami PT Logos Teknologi Utama, kami selalu melakukan event itu, kami menyewa tempat gitu kan, kami menyewa suatu hotel untuk kami presentasi, tapi saat ini kami harus berusaha gitu kan, ketika kami memperkenalkan PT Logos ini, kami berusaha untuk bagaimana new normal saat ini, webinar saat ini menjadi solusi untuk kami bisa memberikan jasa kami kepada Bapak Ibu, memperkenalkan PT Logos apa yang kami jual gitu. Jadi di webinar saat ini pun kami berusaha bagaimana new normal saat ini adalah bagaimana penggunaan teknologi saat ini kita bisa mempergunakannya dengan baik dan 100%. Nah, saat ini jika Bapak Ibu lihat gitu kan, banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang dan pekerjaan baru yang akan muncul. Pekerjaan yang akan hilang ini salah satunya Bapak Ibu bisa melihat ada teller bank. Kalau Bapak Ibu bisa lihat salah satu bank, dia bank, saya sebut namanya saja Bank BCA. Bapak Ibu bisa lihat Bank BCA itu sekarang itu kalau kita mau transfer, mau apapun, kita mau transfer tunai gitu kan, kita bisa melakukannya sendiri gitu kan dengan mesin. Bagaimana banyak perubahan-perubahan terjadi. Jadi di industri saat ini, di new normal saat ini, kita bisa melihat banyak hal-hal yang negatif, tapi banyak hal-hal yang positif. Bagaimana kita para milenial, kita bisa melihat opportunity tersebut. Bagaimana kita para milenial bisa melihat kesempatan tersebut. Pekerjaan banyak yang akan hilang, salah satunya ada teller bank, customer service. Jika Bapak Ibu juga lihat customer service saat ini, bagaimana ketika kita punya komplain gitu. Jadi ada suatu Bapak Ibu misalnya menggunakan salah satu e-commerce Tokopedia, ketika kita komplain, maka ada chatbot, namanya itu chatbot Bapak Ibu, yang dimana Bapak Ibu bisa ngobrol seperti ngobrol sama manusia. Jadi kedepannya customer service ini akan banyak berkurang Bapak Ibu, pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang. Ada namanya akuntan gitu kan, akuntan ini bagaimana yang tadinya dalam tim finance itu perlu banyak orang, sekarang ini akuntan itu Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tahu sudah banyak teknologi aplikasi accounting yang bisa membantu Bapak Ibu dalam melakukan penjualan. Slide saya masih kelihatan Bapak Ibu? Masih. Enggak kelihatan. Iya, masih. Masih kelihatan. Saya yang lagi bermasalah, sorry saya tutup bentar ya. Enggak kelihatan di sini. Iya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, udah. Oke. Ya, Jadi akan kelihatan, di normal saat ini, di teknologi saat ini, bagaimana banyak akan pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang. Nah, dan di saat sekarang ini, saya dapat saya dapat penelitiannya bahwa kedepannya itu akan banyak jabatan-jabatan baru gitu, yang tadinya apa cita-cita kamu, orang pasti kasih taunya jadi pilot, jadi polisi. Tapi kalau kita lihat anak-anak sekarang, jika ditanya apa cita-citanya, maka dia akan bilang ada yang mau jadi YouTuber Bapak Ibu. YouTuber itu sekarang itu sudah menjadi cita-cita di masa sekarang ini. Yang terkadang ketika saya melihat itu, cita-citanya YouTuber gitu kan, duitnya dari mana gitu. Tapi ketika kita lihat sekarang YouTuber saat ini, mereka itu mempunyai penghasilan yang sangat tinggi rupanya. Jadi YouTuber itu saat ini di masa new normal ini, di masa teknologi industri 4 ini, bahwa banyak perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Nah, salah satu pekerjaan-pekerjaan yang akan muncul ini ada yang namanya telesurgeon Bapak Ibu. Telesurgeon ini adalah alias dokter bedah yang nggak langsung. Jadi dokter bedah yang nggak langsung, di mana nggak usah bertatap muka gitu kan. Jadi para dokter ini akan bekerja gitu kan dari berbagai tempat yang jauh,
di mana tempat operasinya itu menggunakan peralatan atau robot. Nah, jadi nanti ke depannya Bapak Ibu ini diprediksi di tahun 2030 gitu kan, akan seperti ini, operasi yang di mana robot yang bekerja gitu kan, di mana ada yang namanya profesi telesurgeon ini yang dia akan mengerjakannya melalui seperti ini mungkin. Dia akan bekerjakan melalui laptopnya gitu kan. Dia akan melihat robot yang melakukannya. Ada namanya telesurgeon Bapak Ibu. Jadi menarik di tahun 2030 bahwa teknologi semakin berkembang. Nah, selanjutnya ada yang namanya nostalgis Bapak Ibu. Ini adalah desainer interior di mana ini spesialis nostalgia. Jadi ada nanti katanya itu ada profesi baru namanya nostalgis yang di mana profesinya ini adalah menciptakan ulang memori bagi manusia yang sudah pensiun. Nah, kalau ditanya sekarang ini para milenial sekarang ini mau nggak kalau misalnya pensiun nanti balik lagi ke kampung? Pasti rata-rata banyak yang bilang nggak mau Bapak Ibu. Nah, jadi nanti ada namanya profesi nostalgis ini adalah yang menciptakan ulang memori bagi mereka yang sudah pensiun yang diperkirakan yang dimana ini nanti dia akan memorinya ini memberikan tempat-tempat yang istimewa bagi dia. Nanti saya akan kasih Bapak Ibu slide presentasi saya dan link-link yang saya dapatkan untuk penelitian ini. Terus ada lagi Bapak Ibu jabatan baru itu namanya ada rewelder. Rewelder ini adalah profesi yang lebih dikenal sebagai farmers, petani. Nah, tugas welder ini bukan bercocok tanam, tapi tugasnya ini adalah menumbuhkan tanaman, mengurangi, memperbaiki kerusakan lingkungan dan pabrik dan motor dan lainnya. Jadi tugasnya ini seperti preventif Bapak Ibu. Kalau sekarang ini kan banyak kejadian-kejadian itu represif, sudah kejadian baru dicari caranya. Nah, jadi dia ini profesi rewelder ini adalah sebelum kejadian gitu kan, bagaimana hal itu tidak berdampak risiko tinggi, inilah tugas profesinya dia. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang ini kalau kita kalau Bapak Ibu memakai asuransi, ada salah satu asuransi, asuransinya ini dia memberikan satu alatnya itu seperti jam Bapak Ibu, yang jamnya ini bisa melihat kesehatan orang yang menjadi polisnya. Misalnya contohnya ketika detak jantungnya kurang normal gitu kan, ketika detak jantungnya kurang normal, maka nanti hal ini akan dikirim ke dashboard dari si pemegang asuransi dan dia akan melihat bahwa orang ini kurang olahraga gitu kan. Nanti orang ini dikasih tahu, Pak, kelihatannya detak jantung Bapak segini, Bapak perlu olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh Bapak. Ini untuk meningkatkan ini gitu kan, supaya ada tindakan-tindakan preventif Bapak Ibu. Jadi ada nanti ke depannya itu profesi namanya seperti itu Bapak Ibu, rewelder gitu. Nah, terus juga ada lagi namanya ini ke depannya ada profesi namanya simplicity expert. Itu adalah alias ahli kesederhanaan. Jadi ahli kesederhanaan ini adalah berfokus bagaimana suatu bisnis itu yang dipersimpel, ya, yang dipersimpel. Yang tadinya misalnya bisnis itu misalnya ketika misalnya ada orang mau interview. Kalau dulu orang yang mau interview kita harus tulis surat, setelah kita tulis surat kita harus datang ke pos, datang interview sekali, 2 kali, 3 kali gitu kan, 4 kali, yang akhirnya itu kan membuat prosesnya lama gitu kan. Nah, ini ada satu profesi namanya simply expert yang dimana dia memotong hal-hal seperti itu yang tadinya misalnya kita di interview 4 tahap menjadi 1 tahap. Ada juga proses bisnis yang tadinya proses bisnisnya itu jadi 10 tahap gitu kan. Bagaimana proses bisnis 10 tahap ini menjadi 2 tahap. Jadi 2 tahap kenapa? Tapi tidak mengurangi efektivitas, tidak mengurangi sedikit pun hal-hal yang menjadi hal-hal yang paling penting dalam bisnis tersebut. Jadi nanti ke depannya ada yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi tugasnya itu namanya simply expert gitu kan. Itulah salah satu profesi yang terbaru. Nah, terus selanjutnya ada namanya sosial media spesialis. Nah, sosial media spesialis ini adalah bagaimana ketika seseorang itu dia punya profesi ini untuk melihat bagaimana sosial media seseorang dalam hal bisnis apapun ini bisa naik. Nah, jadi Bapak Ibu di saat ini di teknologi yang semakin berkembang saat ini gitu kan, bagaimana milenial itu harus siap gitu menghadapinya, bahwa memang banyak kekurangan ya gitu kan, banyak pekerjaan yang hilang ya.
ini slide presentasi yang saya berikan Bapak Ibu, ada banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang akan muncul. Kalau Bapak Ibu lihat gitu kan, kalau Microsoft memberikan survei, dia banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang muncul itu di teknologi gitu kan, ada developer, ada apapun gitu kan. Jadi ada banyak lagi dari sisi teknologi, banyak pekerjaan-pekerjaan profesi jabatan yang akan muncul. Dari sisi apalagi bisnis dan lainnya banyak pekerjaan-pekerjaan yang muncul yang dimana itu memakai teknologi. Itu memakai teknologi. Di mana teknologi itu semakin tinggi gitu kan, manusia itu melihat bagaimana dia memberikan pandangan strategis untuk bagaimana bisnis itu bisa lebih cepat dan berjalan. Nah, jadi kalau kita lihat gitu kan, di Kementerian Mendristek targetnya itu adalah Indonesia memiliki 4.900 startup. Ya, 4.900 startup ini kalau Bapak Ibu tahu, sekarang ini di Indonesia ini banyak startup yang memang menjadi idola Bapak Ibu. Salah satunya ada Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, mungkin ada lagi startup yang belum terlalu terkenal, tapi sebenarnya itu banyak. Ada Clue, teman saya punya Clue, ada sistem pembayaran dan lain-lain. Nah, yang menariknya lagi Bapak Ibu, ada laporan The Future of di tahun 2018 yang itu dari World Economic Forum yang mengatakan bahwa di tahun 2018 rata-rata 71% total waktu bekerja dilakukan oleh manusia. Jadi kan nih, ini tahun 2018, 71% total waktu bekerja dilakukan oleh manusia dibandingkan dengan 29% oleh mesin. Ya, di tahun 2020 nanti Bapak Ibu, jika Bapak Ibu lihat nih, memperkirakan rata-rata persentase tersebut akan berubah menjadi 58% pekerjaan dilakukan oleh manusia. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh manusia itu makin lama makin sedikit. Di tahun 2018 surveinya dia 71%. Di tahun 2022 gitu kan bagaimana itu akan menjadi 58%. Jadi makin lama makin menurun. 54% dilakukan oleh manusia dan 42% dilakukan oleh mesin. Di industri 4.0 ini banyak bicara mengenai big data, banyak bicara mengenai Internet of Things. Big data ini apa? Jika Bapak Ibu lihat sekarang ini, ketika kita melakukan pinjaman, kalau biasanya kita melakukan pinjaman ke bank, kita harus siapkan syarat-syaratnya yang sangat banyak, gitu kan. Kita harus datang ke banknya, gitu kan, nanti di review, kita harus menunggu sebulan atau seminggu lagi bahwa pinjaman kita di-approve. Nah, sekarang ini banyak yang namanya pinjaman online, Bapak Ibu. Bahkan pinjaman online itu sudah diawasin oleh OJK, gitu kan. Dimana ketika kita meminjam online itu dalam waktu 2 jam, uang yang kita pinjam itu akan masuk ke rekening kita. Jadi banyak perubahan-perubahan yang dimana teknologi ini sangat membantu, gitu kan, dimana para milenial seperti kita ini siap untuk mengikutinya. Nah, kalau dari sini Bu Sri Mulyani bilang, sebut hanya aktivitas ekonomi digital bisa bertahan di tengah pandemi gitu Bapak Ibu. Jadi sekarang ini kita harus mulai aware gitu kan, terus gitu kan memakai teknologi supaya kita nggak ketinggalan Bapak Ibu. Nah, apa teknologi itu? Nah, sekarang ini yang lebih happening itu adalah teknologi yang namanya cloud, teknologi cloud. Sekarang ini ketika Bapak Ibu lihat gitu kan, milenial sekarang itu bisa bekerja dari mana saja gitu kan, mengakses data dari mana saja, mau dia di rumah, mau dia di kafe gitu kan, dia bisa mengakses data saja tanpa mengurangi sedikit pun apa yang menjadi tugasnya dan tanggung jawabnya dia. Gitu. Jadi data itu bisa diakses dari mana saja, yang dimana itu memakai namanya teknologi cloud. Nah, namun teknologi cloud yang lagi happening sekarang ini, teknologi yang semakin tinggi gitu kan, dibutuhkan yang namanya keamanan data. Semua data-data kita tersimpan saat ini di cloud, Bapak Ibu. Di cloud, di mana data-data kita tersimpan di cloud, yang dimana apapun yang saat ini kita cari, apapun data kita itu kita bisa buka dalam sekejap. Yang kalau dulunya kita mau ambil data harus dari laptop, buka laptop, atau kita buka flash disk, kirim data ke orang lain gitu kan. Tapi dengan adanya sekarang ini teknologi cloud, kita bisa buka data kita dari mana saja, kita bisa memberikan akses data kita ke siapa saja, yang dimana data kita itu bisa kita berikan waktu-waktu untuk bagaimana misalnya saya memberikan data saya ke A. Ke A ini data saya ini saya berikan hanya waktu 1 hari. Setelah 1 hari data itu dilihat, maka data yang dia lihat itu akan hilang. Ya kan? Jadi banyak hal-hal teknologi yang saat ini. Namun
yang paling penting dari semua teknologi itu, banyak teknologi, ada Microsoft, ada AWS, Amazon Web Service, ada teknologi dari Cina Alibaba Cloud gitu kan. Tapi dari yang terpenting dari semuanya itu adalah bagaimana keamanan datanya, Bapak Ibu. Indonesia sendiri, kalau kita tahu saat ini Indonesia juga mempunyai teknologi cloud. Banyak teknologi cloud Indonesia, ada Indonesia Cloud, ada juga Anabatic Cloud gitu kan, ada banyak. Namun di situ yang paling penting dari teknologi yang semakin kita berkembang saat ini, bagaimana keamanan data tersebut, bagaimana keamanan data tersebut. Nah, jadi ini yang saya bisa sampaikan gitu ke para milenial saat ini untuk bagaimana kita siap gitu kan menghadapi new normal saat ini. Nah, di presentasi saat ini juga di hari ini juga kita akan mendengarkan sedikit paparan dari Bapak Aditya Nasution Enlofom, ya, Bapak Aditya. Nah, nanti sebelum Pak Aditya masuk, saya ada informasi sedikit, Bapak Ibu. Jadi nanti untuk webinar kita hari ini akan ada hadiah total voucher pulsa 500.000 untuk 5 orang pemenang. Syarat mendapatkan hadiahnya itu adalah subscribe dan komen, like, dan share channel YouTube Logos, ya, follow akun Instagramnya @ptLogos, nanti akan diinformasikan oleh Ibu Deris, nanti akan diinformasikan juga di grup yang telah dibuat. Selamat siang Pak Adit. Halo Pak Adit. Suaranya belum di... Ya, lagi di mana Pak Adit? Belum. Sudah. Lagi di mana Pak? Bang. Lagi di Mantap. Surabaya. Sekarang kemarin lagi di Jakarta ya? Ya, ini tidak sesuai schedule ini. Jadi mendadak saya datang ke Surabaya nih. Jadi Iya. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Bang Naga. Perkenalkan, nama saya Aditya Nasution, SHMH, founder dari Aditya Nasution and Partner. Kita law firm kita concern di corporate dan litigasi. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, memasuki tahapan industri 4.0 ini di dunia hukum sendiri banyak sekali yang kita rasakan berbeda. Terlebih pada saat ini sebagian besar praktek hukum kita sudah menggunakan sistem teknologi. Ya. Mungkin bagi teman-teman yang sekarang ada di webinar ini kurang familiar dengan proses hukum peradilan yang ada di Indonesia. Tapi buat informasi buat teman-teman yang sekarang punya corporate atau yang sedang mau membangun usaha, sekarang seluruh pengadilan di Indonesia itu sudah menganut sistem yang dinamakan e-court, alias elektronik, pengadilan elektronik, di mana teman-teman yang mau startup bisnis, mau urus perizinan, yang mana kalau membutuhkan legalitas dari pengadilan, bisa mengakses melalui web tersebut. Tetapi sebelumnya memang di sistem peradilan yang terbaru ini, yang dinamakan e-court ini, tidak semua pengacara maupun praktisi hukum yang dapat mengakses ke e-court tersebut. Mereka perlu untuk yang namanya meregistrasi ID card mereka atau kartu anggota pengacara mereka, di mana kalau sudah menerima verifikasi dari Mahkamah Agung selaku autoris dari pengacara itu, kita bisa untuk memanfaatkan aplikasi tersebut. Yang gunanya apa? Sebenarnya kita di dunia pengacara ini tidak hanya sebatas beracara di peradilan saja. Mungkin banyak yang masih beranggapan kalau berhubungan dengan pengacara urusannya sama polisi, jaksa, pengadilan. Itu sama sekali doktrin yang tidak benar. Untuk lawyer secara
global saat ini, kami sendiri di ANP ini sudah banyak menangani litigasi, di mana memanfaatkan kondisi yang ada sekarang, di mana seluruh dunia dipaksa untuk bekerja dari tempat masing-masing, dari rumah masing-masing. Nah, kita di ANP ini juga sekarang sudah concern untuk melakukan yang namanya verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh klien kami, misalnya untuk merger atau untuk akuisisi sebuah lahan, perusahaan, itu kami sudah mengaplikasikannya. Nah, jadi pada prinsipnya saat ini pengacara dituntut di dunia advokasi ini tidak hanya sekedar untuk bisa beracara di pengadilan, tetapi juga diharuskan untuk bisa memberikan advisor. Sebagai advisor, kita harus bisa sebagai advisor memberikan pandangan hukum. Nah, pandangan hukum itu didapat dari mana? Tentu dari dokumen-dokumen yang diberikan. Ya, kita ambil contoh, misal ada beberapa teman-teman ingin mendirikan suatu perusahaan, atau biasa kita sebut mau startup. Pasti startup butuh yang namanya pandangan hukum atau legal opinion. Misalnya, kalau ada yang mau membuka klinik kecantikan, mungkin sekarang nih buat para wanita penampilan itu adalah hal yang paling utama lah. Maka di daerah-daerah termasuk yang sekarang saya datangi di Surabaya ini, kita handle satu klinik kecantikan besar. Nah, di mana dulu sebelum sampai dengan hari ini terbentuk, kita memberikan pandangan hukum baik dan buruknya. Perusahaan ini berjalan seperti apa nantinya, itu kita berikan pandangan hukumnya, itu yang namanya legal opinion. Nah, di samping kita memberikan legal opinion, kita juga memberikan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh perusahaan tersebut atau klinik tersebut. Contohnya, ya misalnya ada regulasi yang mewajibkan jika kita mau membuka suatu klinik kecantikan, kita harus memiliki dokter sebagai penanggung jawab di situ. Lalu krim-krimnya harus menggunakan standarisasi BPOM. Nah, itu banyak, mungkin teman-teman pernah dengar di daerah Surabaya digerebek sebuah klinik kecantikan yang besar, tetapi dia tidak memiliki izin BPOM untuk krimnya. Nah, itu kan sangat disayangkan. Kenapa saya bilang sangat disayangkan? Pada saat kita dampingi, ternyata dari awal akte pendirian mereka, mereka sudah mengalokasikan sejumlah uang untuk hukum di situ, untuk legal misalnya. Tetapi mereka hanya menggunakan internet atau tidak menggunakan praktisi hukum dalam mendampingi pembentukan perusahaannya. Sehingga apa yang mereka lihat di internet, apa yang mereka dengar di YouTube, mungkin mereka hanya dengar praktisi-praktisi hukum yang terkadang memberikan pandangan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ingin lakukan. Karena setiap bisnis yang akan dijalankan itu punya perspektif yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan buat teman-teman yang saat ini ada di webinar ini, penting sekali untuk kita mengetahui aspek-aspek hukum apa yang harus dipenuhi ketika kita mau membuka perusahaan baru atau kita mau startup perusahaan. Nah, di era yang modern ini, sebenarnya kalau kita mau untuk bisa mendirikan perusahaan itu cukup mudah. Tidak terbatas oleh waktu seperti yang tadi Bang Naga bilang. Kita bisa dari satu orang dari Surabaya, Semarang, Jakarta, mendirikan suatu perusahaan di Bandung pun itu bisa. Kenapa kita bilang bisa? Kita sekarang hanya membutuhkan dokumen-dokumen dari para pihak yang ingin melebur menjadi
perusahaan. Dan itu sekarang kita sudah banyak sekali fasilitasnya seperti email, WhatsApp. Nah, yang pertanyaan yang akan timbul adalah bagaimana seorang advisor seperti kami, legal seperti kami ini bisa memvalidasi dokumen-dokumen yang akan dijadikan sebagai bahan untuk bisa membuka perusahaan. Karena di saat masa seperti ini, di mana pertemuan dikurangi, di mana kita transportasi dari satu kota ke kota lain itu dibatasi, itu sangat menyulitkan untuk membentuk suatu perusahaan yang diistilahkan kalau kita pakai gaya lama untuk ketemu meeting itu sulit sekarang. Nah, kita banyak memanfaatkan apa yang dinamakan industri 4.0 nih, seperti email segala macam. Nah, terus apa sih yang bisa kita lakukan nih selaku praktisi untuk memvalidasi? Saat ini mungkin kalau yang teman-teman kemarin ada buka YouTube di webinarnya dari KPK, sekarang kita sudah merancang suatu sistem di tatanan hukum Indonesia ini, sedang merancang suatu sistem untuk memvalidasi data. Artinya seluruh data itu akan punya standarisasi seperti apa. Ya, misalnya contoh, kalau sekarang kartu tanda penduduk punya standar seseorang harus iktp. Nah, selain daripada itu kan kalau kita memiliki data-data lain itu harus ada standarisasinya. Nah, ini yang saat ini sedang dirumuskan oleh teman-teman di DPR RI Komisi 3 maupun menerima masukan dari Keminfo maupun dari kementerian terkait. Karena apa? Standarisasi data itu sangat penting. Mengingat Indonesia negara kepulauan, banyak pulau, jadi tidak bisa mobile untuk saat ini. Inilah yang sekarang dirancang oleh pemerintah supaya bagaimana mempermudah iklim usaha di Indonesia. Nah, ketika standarisasi itu akan muncul, maka para praktisi hukum itu diwajibkan untuk dapat menjadi garda terdepan untuk memvalidasi hal tersebut. Karena perusahaan di Indonesia atau startup di Indonesia itu jumlahnya banyak sekali, bahkan ribuan yang ada di Indonesia. Itu perlu satu wadah yang mana wadah tersebut bisa untuk memvalidasi tanpa harus kita misalnya untuk mencek lokasi tersebut valid atau tidak, maka seseorang biasanya harus ke BPN. Atau untuk mengecek perizinan, maka orang tersebut harus ke Dinas Wali Kota. Nah, itu yang kemungkinan di masa depan akan dikurangi hal-hal tersebut seperti itu. Jadi semakin ke sini advokasi di Indonesia akan semakin berkembang, tidak hanya serta-merta di persidangan saja, tapi kedepannya kita akan lebih menangani terkait dengan korporasi. Jadi perizinan semuanya itu ke depan kita akan concern ke situ di era digital ini, karena subjektivitas hakim pada saat ini penanganan perkara di pengadilan itu sudah mulai dikurangi. Hanya sekarang perkara pidana saja yang masih bertatap muka. Sementara untuk perkara perdata, baik itu PT-UN, perdata umum, atau perdata khusus, semuanya sudah tidak ada tatap muka lagi, kecuali untuk pada saat pembuktian. Semuanya sudah menggunakan formulasi yang diterapkan oleh Mahkamah Agung, yaitu e-court. Nah, kurang lebih seperti itu pandangan dari saya saat ini. Oke, Pak Adit, saya ada pertanyaan sedikit. Berarti saat ini pengadilan saat ini rata-rata
sudah 50% menggunakan teknologi untuk persidangan, Pak Adit. Maksudnya persidangannya udah online gitu, Pak Adit. Untuk saat Sudah banyak, ini, untuk saat ini sudah 100% Bang Naga. Oh. Dari Sabang sampai Merauke sudah 100%. Malah yang saya kasih slide-nya ke Bang Naga itu pada saat kita sidang, itu saya sidang pemeriksaan tipikor itu dari BIAK. Jadi dari BIAK. sudah dari Sabang sampai Merauke itu sudah menggunakan sistem e-court. Iya. Jadi sekarang bukan 50% lagi. Kalau untuk perdata, untuk sidang secara keseluruhan, sekarang di masa pandemi ini, ini adalah pengadilan BIAK yang notabene itu BIAK itu ada di Jayapura, di Pulau Papua sana, di pulau, dan ini pengadilan kelas 2. Jadi bukan ini yang kelas 1 ya, bukan. Kalau kelas 1 tuh biasanya dengan kita kayak Jakarta itu kelas 1A khusus semuanya. Ini pengadilan sudah mengadopsi dan sudah maksimal untuk proses penanganan perkara. Jadi sekarang sudah 100%. Gitu. Oh, jadi mau nggak mau wajib ya sekarang ya? Iya. Karena posisinya sekarang sebenarnya e-court itu sudah ada dari tahun 2019 dan baru mulai diwajibkan, bukan diterapkan, sorry. Baru mulai diwajibkan itu pada Desember 2019. Yang pertama kali mewajibkan itu adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu mewajibkan. Nah, kemudian di saat pandemi terjadi, saya melihat ada instruksi secara tidak langsung dari Mahkamah Agung supaya seluruh pengadilan di Indonesia mau tidak mau, suka tidak suka harus bisa mengadopsi persidangan secara online. Karena itu menghemat waktu, biaya, dan juga mengurangi mobilitas yang saat ini sebenarnya mau tidak mau harus dikurangi di masa pandemi seperti ini. Oke. Pak Adit, saya juga nanya lagi Pak Adit, selanjutnya satu pertanyaan lagi biar kita lanjut ke Pak Hamonangan. Kalau untuk saat ini kan banyak startup Pak Adit, startup teknologi, perusahaan-perusahaan teknologi banyak. Startup itu bukan hanya bicara perusahaan teknologi, perusahaan kecil pun juga gitu kan. Ada perusahaan seperti Pak Adit bilang itu salon yang karyawannya bisa jadi 5, 10 gitu kan. Nah, kalau dari perusahaan teknologi ini, perusahaan-perusahaan kecil itu sangat sebenarnya concern untuk yang namanya legal, sangat concern yang untuk namanya hukum gitu kan. Namun yang jadi masalah gitu kan, karena biasanya kita lihat di TV itu untuk bayar pengacara itu mahal gitu kan, atau juga apakah bisa misalnya contohnya gitu kan, saya berpikiran seperti ini, bisa nggak dari misalnya kantor Pak Aditya Nasution Lopom itu adalah seperti menempatkan karyawannya di tempat kami, tapi nggak setiap hari gitu kan, yang dimana itu nanti bisa mereview legal, mereview MOU, mereview dokumen perjanjian, mereview draft perjanjian. Itu ada nggak Pak seperti itu sekarang ini Pak? Jadi kalau di dunia hukum sendiri atau di dunia lawyer sendiri, itu biasa disebut dengan retainer. Mungkin teman-teman di sini ada saya lihat tuh dari beberapa perusahaan sudah paham sebenarnya dengan retainer itu. Jadi retainer itu memang kita diwajibkan datang untuk memberikan advice. Biasanya dalam 1 bulan beberapa klien saya itu minta waktu saya 2 jam per minggu. Biasanya seperti itu. Jadi dalam 1 bulan kita punya kewajiban 8 jam untuk duduk di kantor tersebut, mereview perjanjian, lalu memberikan advice, memberikan legal opini. Nah, terkait dengan masalah harga, begini, karena di dunia lawyer ini, kalau kita melihat dari standar baku untuk penerapan harga sama sekali tidak ada Bang Naga. Jadi tidak ada yang namanya lawyer itu dipatok misal 10 juta atau misal 20 juta atau
ratusan juta. iya. Bahkan kalau kita suka lihat orang yang megang-megang cincin itu, nah itu yang suka gini-gini, itu miliaran, itu masing-masing punya porsi, ya, Iya. masing-masing punya klasifikasinya tersendiri. Nah, kalau untuk penanganan di korporasi, di ANP sendiri ini tidak mematok harga yang fantastis. Mungkin kalau teman-teman dengar, teman-teman akan mikir, ini lawyer beneran apa bukan gitu loh, ini kantor beneran apa bukan gitu. Nah, Iya. karena kita start untuk retainer itu banyak perusahaan, mungkin tadi kalau slide-nya dibuka tuh ada beberapa perusahaan, sampai asing pun sudah kita handle, itu kita start dari 15 juta untuk retainer per bulan. Di mana 15 juta itu kita mencakup seluruh dokumen mereka, seluruh permasalahan hukum mereka, itu mereka bisa utarakan ke kita dan kita bisa kasih advice hukum di situ. Nah, mungkin saya pernah di Nestle itu kita pernah 3-4 tahun saya dampingi. Nestle itu kalau kita lihat perusahaannya bagus sekali dan perusahaannya tertib hukum. Nah, itu kita memberikan advice hukum ke mereka itu rutin gitu loh, dan kapanpun mereka mau, mereka bisa panggil kita gitu. Itu yang punya nilai plusnya itu adalah pada saat kita perusahaan sudah punya retensi, sudah punya retainer untuk pendampingan hukum, mereka akan form untuk melangkah. Karena pada saat mereka tidak punya advisor yang baik dalam perusahaan, ini kan kita berbicara ada advisor dari segi ekonomi dan advisor dari segi hukum. Nah, pada saat advisor mereka ini dari segi ekonomi sudah mengatakan iya, sedangkan mereka tidak tahu ini bahwa apakah tindakan perusahaan yang akan diambil ini melanggar hukum atau tidak, itu kan mereka tidak tahu. Nah, ini yang diperlukan. Nah, disinilah kita selaku retainer suatu perusahaan, kita memberikan advice. Oh, bahwa kebijakan yang akan diambil perusahaan, misalnya perusahaan akan akuisisi barang lelang untuk penambahan aset perusahaan. Nah, di situ kita akan kasih baik, dan itulah tugas retainer. Itu yang saat ini banyak sekali ke depannya mulai membibit para perusahaan-perusahaan ini menjadi perusahaan yang secara langsung punya kapasitas yang lebih baik dalam menentukan langkah untuk strategi bisnisnya. Karena dalam bisnis tidak serta-merta kita hanya melihat untung rugi, tapi dampak hukumnya juga harus diperhatikan. Nah, disitulah yang kita ingin beritahu ke teman-teman yang ada di sini bahwa hukum di Indonesia itu tidak mahal. Hukum di Indonesia itu tidak seperti yang suka dilihat di Instagram atau di YouTube itu, gitu loh. Iya. Justru karena kita takut Pak Ade, biasanya kita lihat pasti bayar legal 100 juta sebulan gitu kan. Paling cuma review perjanjian cuma 10, ya udah kita lihat dari Google aja deh gitu kan. Karena pada saat orang suka sekali, kita sih selaku lawyer sih tidak pernah menyalahkan ya. Rasa ingin tahu itu adalah insting alami manusia. Insting alami manusia dalam pengetahuan tuh ya, selama kita menjadi manusia ingin tahu tuh baik gitu. Tapi terkadang ada orang yang sok pintar, seperti dia bisa baca pasal mengenai 374 penggelapan dalam jabatan dalam suatu perusahaan. Nah, begitu dia baca, oh ternyata apa yang dilakukan oleh teman saya di kantor tuh atau di sebelah itu masuk 374 loh. Dia laporkan ke Polda, ke pimpinannya ternyata apa yang dilakukan oleh temannya itu tidak memenuhi unsur. Karena apa? Dalam suatu tindak pidana, kita kasih contoh dalam tindak pidana ya, itu yang paling utama dilihat dari penyidik adalah mens rea. Mens rea itu niatan dari seseorang.
Misalnya yang dia lihat adalah dia memindahkan ini ke dalam laci mejanya. Pang misalnya. Nah, tapi dilihat oleh sudut pandang sebelahnya, wah itu dia ambil buat dirinya sendiri. Nah, itu yang nggak betul. Jadi disitulah kadang pandangan dari seorang lawyer, pandangan dari seorang legal itu dibutuhkan. Jadi menggali dulu apa yang akan dikerjakan, apa yang dikerjakan, dan apa yang sudah dikerjakan, baru kita bisa memberikan advisor. Jadi tidak serta-merta kita tahu dari Google seperti ini, lalu tiba-tiba, ya udah, itulah yang dikatakan Google, itu yang salah. Karena itu kita melihat dari sudut pandang yang sempit. Kalau kita lihat dari Google tuh sempit, tidak bisa komunikasi seperti ini gitu loh. Sedangkan yang dibutuhkan adalah betul-betul pandangan hukum dari ahlinya. Tuh, maka dari sini saya buat teman-teman yang ada di forum ini sebisa mungkin kita menggunakan apa yang dinamakan tuh forum silaturahmi atau apa untuk mencari gitu loh. Jangan sampai kita terjebak dalam suatu ketidaktahuan yang mana ketidaktahuan itu atau pengetahuan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sekali lagi saya bilang masih banyak lawyer yang tidak pamer, yang tidak joget-joget di kolam renang sama perempuan, yang tidak suka Lamborghini tapi punya kapabilitas. Iya, benar Pak. Itu yang inilah, walaupun ya itu masing-masing kita kembalikan itu habit dari dia. Cuman kan yang sekarang orang kalau dikit-dikit lihat abang itu aja yang dilihat ya kan. Dikit-dikit patoknya apa yang dikatakan abang itu, itulah yang bisa kita jalankan. Nah, memang beliau pintar, memang beliau hebat, ya, tapi jangan menjadikan teman-teman takut menggunakan jasa lawyer atau teman-teman jadi merasa, aduh lawyer mahal nih. Enggak, kita masing-masing ada kelasnya lah. Kita masing-masing ada porsinya. Ya. Gimana Pak Adit? Setuju. Ada lagi Pak Adit yang disampaikan Pak? Enggak ada. Oke. Pak Adit, tolong stay juga ke sini untuk teman-teman yang nanti ada pertanyaan. Tolong disiapkan pertanyaannya setelah nanti presentasi dari Bapak Toga Hamonangan Nadeak. Kita akan buka Q&A, di mana nanti teman-teman bisa banyak tanya mengenai teknologi langsung, mengenai hukum juga. Sekarang kita masuk mengenai di pemerintahan, Bapak Ibu. Nah, sekarang ini saya akan berikan waktu untuk Bapak Toga Hamonangan, ya Bapak Toga Hamonangan Nadeak ini selaku anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Bapak Toga Hamonangan ini masih muda teman-teman, ya masih sangat muda gitu kan, dimana saya juga kenal lama sama Bapak Toga ini, dimana dia itu merintis dari bawah teman-teman, merintis dari bawah maksudnya dia bagaimana dia bisa show off, bukan anak pejabat yang dimana dia bisa menjadi anggota DPRD, yang dimana dia bisa melihat, saya tidak tahu gitu kan, coba kita kasih ke Pak Toga Hamonangan. Mungkin saya akan memberikan pertanyaan sedikit Pak Toga. Pak Toga bisa memperkenalkan diri dulu, silakan Pak. Ya, selamat siang untuk peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, perkenalkan nama saya Toga Hamonangan Nadeak SHMH. Saya salah satu pendiri founding law firm Eutenia and Associate yang beralokasi di Jakarta. Yang kebetulan sekarang law firm kita dijalankan oleh partner kita yang sekarang juga ada di webinar ini. Dan posisi sekarang saya adalah anggota Dewan Provinsi Kalimantan Tengah. Ya. Provinsi Kalimantan dari periode 2019 sampai 2024 ya Pak? 2024 betul. Saya dari fraksi Partai Nasdem, Gerakan Restorasi. Pak Toga bisa diceritakan sedikit Pak Toga, kan di masa pandemik ini kan
pasti tatap muka itu sangat berkurang seperti tadi juga di hukum dan lainnya gitu kan. Ya, betul. Untuk di pemerintahan Kalimantan Tengah DPRD ini Pak, bagaimana bisa terus melayani rakyat, memberikan tanggung jawab kepada rakyat gitu kan, untuk terus bisa mengawasi pemerintahan. Aktivitasnya apa yang dilakukan Pak? Apakah melalui konkol seperti ini atau tetap tatap muka Pak? Iya, untuk pada saat pandemik seperti sekarang, kita lebih pada phone call seperti ini melalui web, aplikasi, untuk bertemu atau berjumpa dengan SOPD atau dinas-dinas yang terkait atau ke kementerian. Kita lebih mengutamakan memakai aplikasi, karena kalau kita bicara tentang pertemuan itu kita sudah menyalakan protokol kesehatan, karena mungkin kalau kita menampung dinas-dinas itu begitu banyak, jadi kita lebih menggunakan phone call seperti ini. Tetapi untuk melayani masyarakat yang turun ke dalam dapil-dapil, kita mungkin langsung tatap muka, tetapi tetap jaga jarak. Oh, jaga jarak ya Pak? Tetap jaga jarak, iya. Nah, kebetulan juga kalau kita menyusun perda-perda yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, kita tidak bisa menggunakan phone call karena sepertinya kurang afdol. Siap. Kurang afdol karena kita harus berdiskusi yang lebih didominasikan diskusi. Kalau seperti kita menggunakan phone call ini terkadang ada gangguan sedikit ataukah macet-macet atau bagaimana suaranya, itu yang memang kurang gimana ya, kurang dapat value-nya bagaimana kita menentukan perda gitu. Itu saja sih. Berarti harus tetap tatap muka untuk keperluan rakyat ya Pak ya? Ya, kalau keperluan rakyat mempertaruhkan nyawa ya? Betul, kalau tentang perda atau apa kita memang harus tetap tatap muka, betul. Karena itu menjadi suatu yang vital untuk daerah tersebut ya Pak, Kalimantan Tengah. Iya. Dengar hari ini Pak Jokowi sama Prabowo lagi ke situ Pak? Iya betul. Ke Kabupaten Kalimantan Tengah lagi apa nih Pak? Ada kabar apa Kalimantan Tengah sampai Pak Jokowi sama Pak Prabowo ke situ sekarang Pak? Untuk pada masa sekarang ini Pak Presiden kita lagi mengutamakan lumbung padi untuk Indonesia itu ada di Kalimantan Tengah. Letaknya di Kabupaten Pulang Pisau. Iya. Jadi Kalimantan Tengah menjadi lumbung padi nanti ke depannya Pak, rencana besarnya, gambaran besarnya gitu. Gambaran besarnya untuk ketahanan pangan RI itu lebih cocoknya. Oh, iya. Dan itu sudah dimulai dari kapan Pak? Mulai dari tahun ini atau udah dari tahun-tahun yang lalu Pak? Ya, sebenarnya untuk potensinya itu memang udah ada dari tahun-tahun yang lalu, tetapi Pak Presiden kita melihat ini potensi yang besar dan harus digali dan dikelola. Jadi mulai tahun ini tanggung jawabnya ada di Menhan kita, Pak Prabowo Subianto. Oh, siap. Pak Prabowo Subianto ya. Iya, Pak Prabowo Subianto, Kementerian Pertahanan Pak. Ngurusin Kementerian Pertanian. Iya, karena kan ada pangan. Siap. Pak, saya mau nanya ada kira-kira 2 pertanyaan lagi. Teman-teman kalau ada nanti pertanyaan silakan siap-siap disiapin teman-teman. Kalau mau di japri dulu bisa, nanti saya akan bacakan. Atau mau langsung nanti bisa, saya persilakan. Pak Toga Hamonongan, Bapak kan memulai semuanya dari bawah, ya Pak ya. Kita kan orang-orang muda ini sekarang ini kepingin juga sebenarnya seperti Bapak, gitu kan, melayani rakyat, gitu kan. Terus juga kita punya masing-masing kita punya cita-cita yang besar, gitu kan. Kita punya cita-cita, gitu kan. Nah, kira-kira dari Bapak sendiri, kiat-kiat yang menjadi sukses, gitu kan, kunci sukses Bapak untuk Bapak bisa mencapai meraih mimpi Bapak saat ini apa sih Pak kiat-kiat dan kuncinya Pak? Ya, kalau kita lihat kiat-kiatnya, yang pertama kita harus punya cita-cita dan harapan. Itu harus kita gantung setinggi-tingginya.
Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mempunyai daya juang. Daya juang ini yang menentukan. Kita harus punya potensi, punya daya juang. Dan yang ketiga, jangan mudah putus asa. Kalaupun kita sekali gagal, jangan pernah menyerah. Itu aja kuncinya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Betul. Iya, jangan pernah. Jadi harus punya cita-cita, daya juang, sama jangan pernah menyerah. Pernah menyerah, betul. Siap. Berarti Bapak cita-citanya kira-kira sudah hanya DPRD aja Pak? Apa masih ada tinggi-tinggi langit lagi Pak? Seperti Bapak bilang, cita-cita itu harus tinggi langit. Berarti jadi presiden dong Pak? Ya, kita kan tidak tahu nasib seseorang. Siap. Apakah nanti Pak Naga ini jadi foundingnya Miss Crosscroft, kan tidak tahu kita. Siap Pak. Iya. Nah, Pak, kalau saya lihat, saya juga searching di Kalimantan Tengah ini waktu persaingan pemilu kemarin itu kan lumayan ketat gitu kan, dan saya lihat juga Bapak itu rupanya nomor urut 8 Pak. Saya itu kalau misalnya nyoblos Pak ke kemana? Bukan TPU ya? Bukan. TPU ya? TPS. TPS ya. Ya, kalau saya nyoblos ke TPS Pak gitu kan, saya paling akan lihat nomor 1, nomor 2 Pak. Nah, Bapak anggota dari Partai Nasdem nomor 8 yang di Badak itu sebenarnya saya pribadi pun saya nggak mau lihat ke bawah, terlalu capek sama terlalu banyak Pak gitu kan. Betul. Ya. Strategi apa sih Pak? Strategi cara Bapak gitu kan. Misalnya Bapak juga orang muda gitu kan. Bapak bisa mengalahkan banyak orang yang berpengalaman. Kalau tadi kan kiat-kiat sukses untuk mencapai tujuan gitu kan. Iya. Bisa nggak Bapak berikan sedikit cerita gitu kan pengalaman Bapak? Bagaimana Bapak tetap memberikan yang terbaik gitu kan dalam meraih cita-cita Bapak sehingga Bapak bisa sampai sekarang ini menduduki anggota DPRD di Kalimantan Tengah. Baik ya, ini cerita singkat saya. Yang pertama dalam hidup saya adalah takut akan Tuhan. Itu kunci pertama. Baik itu kita berdoa, baik itu kita sholat, itu harus diutamakan. Walaupun dulu saya di Jakarta itu merantau sendirian. Iya. Ya mungkin Pak Naga udah tahu bagaimana ceritanya. Iya. Ya saya sendirian, tetapi dalam hati saya harus membangun asal tempat saya. Iya. Oh. Yang kedua, kuncinya adalah jangan kita merendahkan orang lain atau mengambil hak orang lain. Iya. Itu jangan pernah ada di dalam kehidupan kita, karena itu kita yakin dan percaya karma itu ada. Iya. Dan ini sudah saya alamin dengan nomor urut 8. Dengan adanya petahana yang memang udah piawai di dalam politik dan senior dalam perpolitikan. Saya itu tidak termasuk dalam nama-nama yang akan lolos, yang udah disurvei. Saya jauh sekali ditargetkan, itu nama saya tidak ada. Saya direndahkan, dikesampingkan, tetapi saya percaya Tuhan itu tidak akan diam dengan orang yang berusaha, dengan hambanya yang percaya. Dia akan kasih berikan yang terbaik. Jadi buat teman-teman yang ada di webinar, jangan letih meminta kepada Tuhan, minta dan berusahalah. Iya. Dan yang ketiga itu selalu berpikir positif. Berpikir positif ya Pak? Iya. Walaupun kita direndahkan, dibilang kamu nggak sukses, kamu nggak berhasil. Sukses itu bukan tentang materi. Sukses itu banyak halnya. Iya. Jangan terlalu dipikirkan. Tetap pandang ke depan, berpikir positif. Kalau kita berpikir kapan kita sukses, kapan kita banyak uang, itu nggak akan bisa sukses. Ya. Tetap mensyukuri apa adanya. Itu saja buat teman-teman yang di sini. Jangan berorientasi pada uang. Ya,
Oh, jangan berorientasi pada uang, Pak ya? Iya betul, karena saya kalau dibilang saya caleg yang minim sekali dengan dana. Iya. Itu saja Pak Naga. Ya, berarti kalau kita bekerja juga Pak, maksudnya bukan hanya sebagai seperti Pak bilang bekerja jangan berorientasi sama uang, maksudnya kita harus tunjukin dulu gitu kan apa kemampuan kita gitu kan, di mana nanti hasil itu akan ketahuan ya Pak ya. Ketahuan betul. Nah teman-teman, saya sebenarnya masih ada 3.500 pertanyaan lagi untuk Pak Toga gitu kan, tapi saya nggak mau ngeborong semuanya karena di sini ada kurang lebih orangnya sekitar 50 ya, 50 orang gitu kan. Teman-teman yang ada pertanyaan untuk Pak Toga gitu kan, untuk Pak Adit gitu kan, saya persilakan teman-teman yang mau bertanya gitu kan, yang mau bertanya saya persilakan. Salah satu yang ada yang mau bertanya teman-teman satu-satu ya yang nanya ya, jangan sekali semua. Nanti seperti yang tadi Bu Deris bilang bahwa 5 pertanyaan menarik akan mendapatkan voucher pulsa ya Bu Deris ya, voucher pulsa sekitar 50.000, dan juga teman-teman membuat quote ya Bu Deris, saya membuat quote yang dimana itu akan dapat 200.000 pulsa ya Bu Deris. Nanti teknisnya Bu Deris akan memberitahukan. Nah untuk teman-teman yang mau bertanya silakan teman-teman, ada yang mau bertanya bisa tunjuk tangan dulu. Ada gambar lambang tangan di situ, yang mau bertanya tolong lambang tangannya dipencet, diberitahukan namanya siapa gitu kan, dari mana, apakah dari perusahaan apa gitu kan, silakan bertanya supaya nanti kita bisa follow up lagi untuk hadiah yang kita kasih berikan. Oke silakan, ada yang mau bertanya? Saya boleh nanya nggak? Dari siapa? Halo. Pak? Dari Andrew. Dari Pak Hendru. Andrew. Oh, Andrew Pak ya. Dari mana Pak? Dari PT Agung Podomoro Land. Oh, Pak Andrew dari PT Agung Podomoro Land. Oke, silakan Pak. Pertanyaannya Pak. Ya, ini tema yang menarik ya mengenai bagaimana milenial itu menghadapi tantangan ke depan dengan berbagai macam teknologi kalau kita berbicara di sini. Ya, ini sebenarnya dengan adanya topik seperti ini, yang pertama saya tanyakan kepada Pak Toga ya. Kan kita tahu beberapa minggu inilah terjadi kebocoran data di mana teknologi itu berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi teknologi yang kita percaya ini terjadi kebocoran data di mana-mana. Contohnya Tokopedia, kemudian yang terakhir ini Telkomsel ya, kalau kita bicara. Ini sebenarnya bagian dari penelitian saya yang dulu, cuma saya mau bertanya, bagi anggota Dewan sekarang yang memang bagi pengemban amanat untuk membuat regulasi, di mana regulasi ini akan mengatur hajat hidup orang banyak, apakah pemerintah kita sudah siap untuk menjalankan regulasi perlindungan data pribadi bagi masyarakat Indonesia? Karena kalau saya lihat dan sesuai dengan penelitian saya sewaktu saya S2 yaitu tesis saya mengenai perlindungan data pribadi, kesiapan pemerintah kita ini sangat minim. Dimana kalau kita membandingkan dengan negara lain, contohnya waktu itu saya dalam tesis saya mengangkat di dalam Jerman dan juga negara Singapura dan Malaysia, itu sangat jauh penimpangan. Dimana kalau misalnya terjadi kebocoran data, maka PT ataupun yang terlibat di dalamnya harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian data yang telah terjadi. Sedangkan di Indonesia sendiri, nah kita kalau lihat ya, ini jadi data bocor, tapi kita itu gunanya itu dibiarkan saja begitulah. Tidak ada payung hukum yang melindungi. Walaupun Undang-Undang ITE yang terbaru itu, yang 2019, saya lupa tahun berapa, nah, sudah melindungi secara skop besar, tetapi sebagai data pribadi, untuk perlindungan data pribadi sendiri ini sangat minim ya, karena kalau kita melihat juga dari sejarah bangsa kita, di mana bangsa kita ini bangsa yang komunal, yang data pribadi itu dianggap sebagai data yang ya udahlah kita share sama-sama aja gitu loh. Toh orang juga tahu saya siapa gimana, tapi ini sebenarnya data yang sangat penting. Nah, kalau pertanyaan saya untuk Pak Toga, apakah
negara kita ini sudah punya kesiapan untuk ini dan juga bukan hanya dalam regulasinya, tetapi juga dalam infrastruktur di dalam bidang teknologi untuk melindungi warga negara ini. Gitu loh Pak Ya. Toga. Silakan Pak Toga, waktu dan tempat. Baik, terima kasih dengan Pak Andrew tadi menanyakan tentang kebocoran data dan perlindungan data pribadi. Ya. Kalau kita bilang ini ranahnya anggota dewan di Republik Indonesia, di RI. Ya. Nah, di ranah Komisi 3. Kalau kita lihat sekarang untuk Undang-Undang ITE memang belum ada meregulasikan dan melindungi bagaimana andai kata ada kebocoran ini. Di dalam Undang-Undang ITE pun itu sangat kita lihat ada satu undang-undang yang mungkin dilematis sekali seperti kita Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Ya. Itu kan berbenturan sama-sama dengan Undang-Undang ITE. Bagaimana Undang-Undang Keterbukaan Informasi selalu bilang informasi itu harus disiarkan ke publik. Iya. Jadi ya ini memang kalau kita lihat secara infrastruktur mungkin kita belum siap, tetapi untuk generasi sekarang mungkin akan berpacu untuk menciptakan suatu aplikasi atau regulasi hukum yang akan melindungi masyarakat atau kepentingan-kepentingan yang ada di negara kesatuan kita. Ya. Itu saja yang bisa saya ketahui, Pak Endro, karena saya kebetulan masih di provinsi. Kalau saya di RI, mungkin saya akan usulkan itu. Oh, iya. Tapi sudah ada rancangannya ya Pak ya sebenarnya. Saya Iya. nggak bisa masuk ke pusat sih. Ya, amin. Ya. Ya. Oke, kira-kira cukup menjawab ya Pak Andrew ya. Nanti saya lanjutkan ke pertanyaan lain. Ini ada pertanyaan. Selamat siang Pak Naga, Pak Adi dan Pak Toga. Perkenalkan, nama saya Yusman, PT Inkasi Raya di Padang, bergerak di perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Tadi disinggung mengenai perihal teknologi cloud dan big data. Kebetulan kami sampai saat ini semuanya masih on-premise. Tidak bisa kita pungkiri untuk teknologi cenderung mengarah ke cloud. Akan tetapi, di sisi manajemen kami khawatir untuk beralih ke sana. Yang menjadi pertanyaan saya untuk menjadi input ke manajemen ke depannya, pernahkah Pak Adit menangani konflik antara klien dan penyedia penyimpangan data melalui cloud, seperti keamanan data klien, ada data yang dicuri atau dihack, atau ada SLA-nya yang tidak sesuai dengan yang diharapkan atau ekstrim, seperti datanya korup, rusak, hilang. Mungkin ada relasi dengan pertanyaan yang pertama, akan tetapi di poin pertama saya akan pertanyaan Pak Adit. Pak Adit, ini ada pertanyaan Pak Adit mengenai cloud gitu kan. Mengenai cloud, tadi kan disinggung ada bahwa yang pertama tadi Pak Andrew menyinggung mengenai rancangan undang-undang privacy gitu kan. Bagaimana data itu tidak bisa keluar. Terus juga kita memang mempunyai peraturan pemerintah yang namanya dari PP pemerintah dari Kementerian Informasi gitu kan, bahwa cloud itu, penyedia data center itu memang harus ada di Indonesia, yang regulasinya itu menjadi PP nomor 2016. Nah, kira-kira Pak Adit, gimana pandangan Pak Adit? Apakah punya pengalaman dalam menangani konflik ini, penyimpangan data melalui cloud gitu Pak? Seperti keamanan data dicuri gitu. Silakan Pak Adit. Begini, kalau mengenai cloud, ini Ya. kan kita masih belum pernah tangani. Tapi kalau untuk pencurian data perusahaan, dalam Ya. artian seperti yang tadi ditanyakan, kalau boleh diulang, itu terkait dengan adanya konflik pemberian datanya korup. Tidak korup, hilang. Atau hilang. Nah, secara pertanggungjawaban hukumnya itu kita lihat dulu dari jenis dokumennya. Kalau dokumennya ini bersifat merugikan perusahaan, memang secara kontekstual tadi Bang Toga sudah bilang maupun Andrew sudah pelajari di tesisnya, kita ini memang regulasi secara spesifik belum mengatur tentang
hal tersebut. Tetapi kalau kita lihat dari kacamata sudut pandang hukum perdata, karena kita selama perbuatan tersebut belum diundangkan secara spesifik atau kita biasa sebut belum lex spesialis, tidak ada aturan khususnya. Nah, kita akan mengacu kepada aturan apa yang sudah ada. Nah, misal kalau ada konflik yang seperti tadi dipertanyakan, kita bisa sebut itu adanya perbuatan melawan hukum. Sebenarnya ini simpel sekali dalam hukum acara perdata. Itu sangat-sangat simpel. Nah, kenapa? Karena di hukum acara perdata itu mereka tidak melihat apakah perbuatan ini melalui iCloud, melalui dokumen apa, atau melalui email apa. Tapi selama ada perbuatan itu merugikan perusahaan, tadi yang bertanya, siapa tadi yang tanya? Pak Yosua. Pak Yosua itu kalau dari perusahaannya dirugikan, diakibatkan dari adanya data yang tidak benar, nah itu kita bisa tuntut secara keperdataan, Pak. Karena memang regulasi secara secara spesifik belum diatur mengenai pencurian data atau apa. Perlindungan data pribadi. Ya, perlindungan data pribadi itu nanti kita akan mengacu kepada pasal yang sudah ada. Tinggal tadi saya sudah jelaskan, kita lihat unsurnya terpenuhi atau tidak. Pencurian. Kalau konflik secara itu banyak klien saya ambil contoh, saya punya klien di Pekanbaru dengan salah satu perusahaan di Jepang. Ada yang kalau teman-teman tahu, kalau kita biasa kirim barang ke Jepang itu harus ada perizinan yang diselesaikan di Indonesia. Nah, perusahaan di Indonesia, kita harus tahu bahwa Indonesia memiliki regulasi yang kurang baik. Kita nggak bisa bilang lemah, tapi kita cukup bilang kurang baik lah. Tidak ketat. SDM-nya masing-masing daerah tidak ketat. Ada barang yang dikirim ke Jepang dengan dokumen yang sudah di email. Mungkin mirip ya datanya ya. Dokumen sudah dikirim ke Jepang. Nah, tetapi pada saat sampai di Jepang, kapal tersebut, si perusahaan Jepang, si penerima, mengatakan bahwa dokumen yang dilampirkan itu barang yang dikirim tidak sesuai atau ada ketidaksesuaian data dari dokumen yang di email dengan barang yang dikirim beserta perizinannya. Jadi ada perizinan yang kurang, ada declare dari bea cukai yang masih belum lengkap. Itu kalau kita bilang di sini bahasa kita palsukan. Memang pidananya ada, tapi dikarenakan ini saya kasih contoh, dikarenakan antara klien Jepang saya dengan yang di Riau ini punya agreement, maka dia tidak bisa dilarikan ke ranah pidana walaupun tindak pidananya jelas. Ya, balik lagi. Kalau sudah ada agreement, maka dilihat dari agreement-nya itu. Nah, disinilah kita melihat kalau ada ketidaksinambungan antara data atau datanya tidak lengkap, tidak komplit, dan itu menimbulkan kerugian, disitulah bisa kita terapkan. Kalau secara dari hukum bisnis, kita harus menuntut dia secara keperdataan. Karena di pasal 1365 KUHP itu jelas, tiap-tiap perbuatan yang merugikan itu memiliki konsekuensi hukum, di mana kalau 1365 itu kita bisa memintakan ganti rugi. Ya, ganti ruginya itu ya kita harus hitung dari proporsionalitasnya. Kalau karena dokumen ini yang tidak lengkap dikirim sama pihak dari Jambi, misalnya ke Padang harus mengirimkan dokumen ini, tapi Jambi tidak kirim, kita ada rugi sekian miliar. Nah, hanya itu yang bisa kita klaim sebagai ganti rugi yang real. Nah, misalnya ada dikarenakan keterlambatan itu kita punya sanksi, atau dikarenakan ketidakvalidan tersebut kita disanksi oleh pihak ketiga. Nah, itu bisa kita mintakan juga ganti ruginya. Jadi untuk sementara waktu
kalau ada konflik sebagaimana dimaksud tadi terkait dengan dokumen, nah kita penanganannya sebisa mungkin kita untuk keperdataan, kita nggak masuk ke pidananya, itu Bang Naga. Siap. Jadi memang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih dalam draft rancangan, jadi masih bisa pakai KUHP ya Pak Adit ya? Iya. Siap. Oke, menarik Pak. Terima kasih Pak Adit. Untuk teman-teman ada lagi yang mengajukan pertanyaan? Kalau ada silakan tekan tombol raise your hand. Di situ ada gambar tangan teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, biar saya persilakan ada gambar raise atau langsung saja suaranya jangan di mute kalau mau nanya. Ada, kita tunggu. Jadi 5 pertanyaan menarik akan mendapatkan voucher pulsa 50.000 setiap orang dan 200.000 untuk nanti teman-teman membuat quote tentang generasi milenial dalam menghadapi new normal. Oke, terima sama-sama Pak Yosua. Ada lagi teman-teman pertanyaannya? Ada dari Pak Sony. Selamat sore. Bilang bahwa di tahun 2025 akan tumbuh digitalisasi hampir di setiap sektor. Contohnya seperti customer service, peradilan, dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah infrastruktur internet kita sudah dan akan ada pembaruan seperti penambahan kecepatan internet? Dan bagaimana pertimbangan pemerintah menurut Bapak? Ya, berarti ini ke saya ya. Jadi terima kasih Pak Sony, gitu Pak Sony. Dari PT mana Pak Sony bisa nanti dikasih tahu, soalnya nanti kita perlu untuk hadiahnya Pak. Nah untuk Pak Sony, untuk memang kecepatan internet di Indonesia sangat belum terlalu baik ya. Jika kita lihat bandingkan dengan Singapura gitu kan, bagaimana kecepatan internet itu minimal 50 Mbps, yang dimana cloud itu di Singapura itu sudah hampir 100% gitu kan. Memang di Indonesia ini unfortunately kurang, tapi masih dalam tahap yang saya bilang itu oke gitu kan, kita menuju ke sana. Kenapa? Saat ini pemerintah sudah sangat banyak membentuk regulasi-regulasi. Memang jika kita melihat dalam pandangan hukum gitu kan, regulasi di Indonesia ini kebanyakan itu adalah represif. Terjadi dulu baru ada hukumnya gitu kan, khususnya di teknologi gitu kan. Nah, untuk sekarang ini gitu kan, bagaimana 2025 ini digitalisasi di Indonesia bertumbuh gitu kan. Nah, jadi di Indonesia ini saya lihat, kalau pandangan saya pribadi, bahwa pemerintah Indonesia ini kita masih selama di saat ini dipimpin oleh Pak Jokowi, saya melihat banyak perkembangan-perkembangan yang dimana apalagi kita punya berita baik di Indonesia menjadi negara middle, udah naik teman-teman gitu kan. Saya melihat ada perbaikan untuk di infrastruktur internet. Seperti itu Pak Sony, mungkin jawaban dari saya. Oke, saya lanjut ke Pak Ahmad Rifai. Oh, ini dari Pak Henry Fajero Siboya. Oke, silakan Pak Henry. Selamat siang Pak Naga, Pak Adit, dan Pak Toga. Ini sebenarnya saya ke Pak Adit. Ya. Pertanyaannya adalah, ini kan sebenarnya teknologi ini kan manfaatnya banyak, malah terkadang menguntungkan. Hanya ironinya adalah kadang-kadang undang-undang ITE nggak mensupport adanya manfaat teknologi. Kadang teknologi yang kita manfaatkan menurut undang-undang ITE malah melanggar. Jadi saya mau tanya ke Pak Adit sebagai praktisi, bagaimana pandangan Bapak terkait ironi undang-undang ITE ini dengan manfaat teknologi yang harusnya bisa kita dapatkan? Terima kasih, Bang. Jadi begini Bang Henry, Bapak Presiden kita selalu bilang, berbijaksanalah kalian dalam menggunakan elektronik atau media elektronik. Itu sudah digaungkan bukan hanya oleh Bapak Presiden, tapi semua elemen dalam unsur pemerintahan sudah menggaungkan hal tersebut. Memang terkadang ada hal-hal yang tidak perlu diketahui halayak, misalnya kayak ada rahasia negara, itu kan memang tidak boleh dipublish.
secara tidak langsung konflik para pengguna media elektronik ini atau pengguna ITE ini, kita kan bicara tentang ITE. ITE ini memang dibuat untuk mengatur para pengguna media elektronik, baik itu Twitter, Facebook, Instagram, yang mana di dalamnya tuh kita tidak hanya melihat dari segi kriminalnya. Misal, kadang kita sudah tahu Pak, banyak sekali orang menganggap dikit-dikit orang dikriminalisasi. Orang upload ini kriminalisasi. Karena apa? Terkadang orang tidak tahu. Misal yang baru-baru ini terjadi di daerah Sulawesi. Orang mengatakan Bapak Presiden kita harus turun karena A, B, C, D. Nah, itu kan menjatuhkan harkat dan martabat pimpinan negara, itu kan tindak pidana, Pak. Itu yang terkadang orang tidak mengkaji hal tersebut. Kenapa tidak mengatakan lonjakan corona di daerah dia tinggi gitu. Nah, itu yang harus diketahui bahwa apa yang kita utarakan, kita harus punya bukti. Tidak serta-merta orang mengatakan, tapi ya banyak kan kasus ini ibu-ibu posting, ibu dapat dari mana? Dapat dari grup misalnya. Nah, atau di kasus kesempatan lain, ada regulasi ITE tentang pornografi, tidak boleh menyebarkan konten yang berbau porno. Itu kan memang kita bisa lihat dari segi positifnya bahwa ITE itu dibuat oleh pemerintah untuk mengatur supaya orang Indonesia ini bijak dalam menggunakan teknologi elektronik gitu. Nah, jadi kalau saya melihat dari sudut pandangnya, kita memang harus akui beberapa saudara-saudara kita memang masih kurang bijak karena mungkin pemahaman dia terhadap undang-undang ITE tidak mendalam, dan juga harus kita akui dari pihak pemerintah juga saya sangat merasa masih kurang untuk mengedukasi ke masyarakat. Mungkin kalau masyarakat di perkotaan masih paham tentang bagaimana bijaksana menggunakan alat media elektroniknya, tapi di daerah ini masih belum terjamah gitu loh. Makanya perlu peran dari perwakilan di daerah seperti Bang Toga ini supaya mengedukasi. Apalagi Bang Toga basicnya hukum itu mengedukasi bahwa ya kita kalau mau memposting sesuatu harus dilihat dulu kebenarannya. Kita kalau mau mengupload sesuatu harus dilihat dulu ini melanggar kesusilaan atau tidak gitu. Siap, Pak Adit. Harus bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Supaya apa? Sebenarnya ITE ini dibentuk supaya Indonesia itu bermartabat dalam penggunaan media sosial. Begitu, Bang. Oke. Ada Pak Ahmad Rifai. Bagaimana menyikapi untuk yang belum terbiasa dengan teknologi yang sekarang? Saya ada cerita ya gini. Tapi bagaimana menyikapi untuk yang belum terbiasa dengan teknologi sekarang, ya harus sih Pak Ahmad gitu kan, Pak Ahmad Rifai, karena sekarang ini di pengadilan, di pengacara dalam pengadilan juga harus diwajibkan sudah menggunakan online gitu kan. Jadi ini kalau sekarang ini tidak bisa menyikapi lagi, apalagi generasi milenial gitu kan, kita harus wajib sih ya. Mungkin seperti itu. Ini ada pertanyaan untuk mungkin Pak Adit dan Pak Toga ya. Selamat sore Pak Naga, Pak Adit dan Pak Toga. Perkenalkan saya Revandi Akbar dari Sinergisitas Antar Kementerian atau Lembaga. Mohon izin bertanya, apa yang harus disiapkan para generasi milenial dalam menghadapi kemajuan teknologi? Secara langsung tadi Bapak Naga menjelaskan tentang lapangan pekerjaan yang ditiadakan dan lapangan pekerjaan baru di tahun 2030.
bagaimana solusi dari Bapak untuk generasi milenial untuk menghadapi kemajuan teknologi dari lapangan pekerjaan yang baru? Pak Toga sama Pak Adit mau jawab, Pak? Itu terkait dengan teknologi, silakan Bang Naga itu yang jawab. Iya. Nah kalau ini Pak Toga mau jawab, Pak Toga? Enggak ya? Ya, Pak Naga saja. Sesuai bidang ya. Betul. Iya, apa yang harus disiapkan pada generasi milenial gitu kan. Kalau dari saya pribadi gitu kan, seperti yang tadi saya presentasikan, memang banyak perubahan gitu kan. Perubahan ini ada yang negatif, ada yang positif gitu. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita generasi milenial melihat bahwa setiap apapun itu yang terjadi teknologi sekarang ini, itu adalah kesempatan, Bapak Ibu. Ada kesempatan, karena jika kita generasi milenial yang melihat sekarang ini gitu kan, ketika ada masalah, kita melihat masalah itu apakah kita melihat ada kesempatan atau dari sisi negatifnya. Nah, kalau jika melihat di tahun 2030 bahwa akan banyak pekerjaan-pekerjaan baru gitu kan, profesi baru. Di tahun yang akan banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang hilang gitu kan. Jadi kalau sekarang ini, kalau dari pendapat saya pribadi gitu kan, bagaimana terus generasi milenial ini melakukan sesuatu yang baru, ide-ide kreatif yang baru gitu kan. Di pekerjaan pun sekarang ini kami di pekerjaan kami dituntut untuk melakukan ide-ide kreatif, di mana kami berpikir bagaimana hal-hal yang kami biasa lakukan secara normal, contohnya webinar ini, yang tadinya kami visit ketemu orang ngobrol gitu kan, kami harus beradaptasi dengan new normal saat ini gitu kan, yang dimana perusahaan Logos ini harus tetap berdiri survive gitu kan, adalah bagaimana caranya kami mengembangkan ide-ide kreatif, cara-cara baru untuk kami terus bertahan gitu kan, untuk kami melihat bahwa apapun yang saat ini normal terjadi, ini adalah kesempatan. Seperti itu. Jadi kalau dari saya, kita harus terus melakukan ide-ide kreatif 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Seperti itu, Pak Revandi ya, mungkin menjawab sedikit. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Terima kasih Pak Revandi Akbar Ali dari Kementerian Antar Lembaga ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Kita sudah kurang lebih 1,5 jam nih. Yang tadinya saya sih berpikir ya paling lama 1 jam, kita udah kelewatan 30 menit, tapi nggak apa-apa, diskusi kita menarik. Nah, ada lagi Bapak Ibu? Saya tunggu kira-kira 10 detik untuk kalau ada yang bertanya, silakan acungkan tangannya. Ada gambar raise your hand. Cukup ya? Nah, Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung di webinar kami gitu kan. PT Logos Teknologi Utama sendiri, kami akan melakukan beberapa training-training yang dimana itu lebih teknis mengenai cloud, yang dimana nanti kami akan email gitu kan Bapak Ibu, untuk jika Bapak Ibu berkesempatan ingin bergabung di webinar kami selanjutnya. Ya, waktu dan tempat untuk Bu Deris saya persilakan. Terima kasih Pak Toga, terima kasih Pak Adit. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk ilmunya dari Pak Toga dengan Bapak Adit serta Mbak Naga.